Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba ya teman-teman mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Ini terkait dengan hasil tes chat hari ini, terkait dengan daftar penentu kelulusan P2 P3 P3K Guru 2023 berdasarkan nilai. Ini informasi yang penting teman-teman dengarkan. Kenapa? Karena hari ini sudah banyak yang memposting nilai-nilainya di sosial media, di Facebook, di Twitter ataupun di Messenger teman-teman ya. Nah, di sini kita coba kupas bersama terkait dengan hasil tes chat yang kami dapatkan. Di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan terkait dengan daftar penentu kelulusan P2 P3 P3K Guru formasi 2023 berdasarkan nilai. Tapi sebelum kita lanjut rekan-rekan sekalian, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa teman-teman ya, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru teman-teman ya seputar perkembangan P3K Guru. Baik teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja to the point ke informasinya terkait dengan daftar penentu kelulusan P2 P3 P3K Guru 2023 berdasarkan nilai. Oke teman-teman ya, hari ini kami mendapatkan hasil chat dari beberapa teman. Di sini tertulis 13 November ya 2023. Oke, di sini kalau kita perhatikan ya, ini ada beberapa nilai ya. Nilai sepertinya di sini yang pertama ini adalah merupakan ini daftar pesertanya. Kita hitung pesertanya di sini. Kami sengaja menghilangkan nama pesertanya ya. Yang pertama itu adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 orang ya. Ada 9 orang teman-teman ya. Saya tidak tahu apakah ini betul-betul hasil tes chatnya atau hasil simulasi saja, tapi tidak apa-apa kita bahas. Di sini kita lihat teman-teman ya, untuk penentu kelulusan daripada pelamar P2 P3, anggaplah ini formasi guru kelas ya misalkan, itu wajib ya mendapatkan nilai tertinggi karena akan terjadi peringkingan. Misalkan formasi guru kelas SD. Di sini kita lihat teman-teman ya, untuk soal SJT-nya, untuk hasil nilai kompetensi teknis atau SJT itu 88 dia dapatkan ya. Kemudian manajerial 67, sosial-kultural itu 155 kalau tidak salah ya. Wawancara ini 32, nilai akhirnya adalah 342. Nah, sedangkan yang pelamar kedua ini 86, 71, 150, 35, nilai akhirnya 342 teman-teman ya, logika seperti itu. Kemudian yang ketiga, peserta yang ketiga 86 teknis, manajer sosiokultural 64155, wawancara 34, nilai akhir 339. Kemudian yang berikutnya ini teknis 83, 69, 150, 37, nilai akhir total nilainya itu adalah 339 juga. Ya, ini hampir sama-sama nilainya semua teman-teman ya. Ini 84, 64, 160, 30, 338 ya teman-teman ya. Kemudian di sini 80 ya teman-teman, 80 di sini, kemudian 71, 155, 32, 338. Kita coba perbesar lagi ya di sini. Ini hampir sama semua nilainya ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Kalau kita lihat di sini, kita tidak perlu lagi melihat nilai-nilai per itemnya, tapi kita lihat dulu berapa nilai akhirnya teman-teman. Ini di sini ada dua orang yang mendapatkan nilai tertinggi, yaitu sama-sama 342, pelamar nomor 1 dengan pelamar nomor 2. Nah, siapakah yang akan menjadi peringkat 1 di sini? Karena nilainya sama untuk tes chat BKN. Anggaplah di sini sama-sama P3. Nah, kalau sama-sama P3, maka dilihat dulu kalau nilai akhirnya seri itu, kita lihat dulu berapa yang dia dapatkan di nilai kompetensi teknis ya.
Nah, anggaplah teknisnya di sini sorry ya, di sini tadi ini manajerial sosiokultural ya, di sini sorry ini ada kesalahan sedikit ya. Ini sebenarnya yang pertama, kedua manajemen sosiokultural. Ini yang tengah teknis ya, maaf. Teknisnya di sini dia dapat 155. Sedangkan pelamar kedua teknisnya dia mendapatkan 150. Maka teman-teman ya, yang berhak mendapat peringkat pertama itu adalah ini peserta nomor satu. Meskipun nilainya sama ya, nilainya sama-sama 342, tapi kalau dilihat dari hasil nilai kompetensi teknisnya atau nilai SJT-nya di sini, kita lihat di sini dia dapat 155, maka dia lebih unggul daripada pelamar kedua. Jadi peringkat pertama ini adalah yang pelamar nomor satu, peringkat kedua meskipun sama-sama nilainya itu diisi oleh pelamar nomor 2. Nah, kemudian kira-kira siapa yang menjadi peringkat nomor 3? Kita lihat peringkat nomor 3 di sini ya, teman-teman. Kita coba perkecil lagi. Peringkat nomor 3 ini yang mendapatkan nilai 339 ya. Ada dua orang juga kombar ya, sama-sama nilainya teman-teman. Nah, kalau sama-sama nilai akhir, maka dilihat berapa nilai kompetensi teknisnya. Itu berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Seperti itu ya. Nah, untuk penentuan kelulusan teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini pelamar yang ini pelamar ketiga dia dapat 155 teknis. Kemudian yang pelamar kedua dia dapat, pelamar keempat dia dapat 150. Maka yang ketiga ini menjadi peringkat ketiga ya, menjadi peringkat ketiga. Yang di sini menjadi peringkat keempat ya. Nah, anggaplah ya ini peringkat 5, peringkat 6, peringkat 7, peringkat 8. Ini ada 8 pelamar prioritas 3. Anggaplah teman-teman ya, formasi yang diperebutkan itu anggaplah 4. Nah, formasi guru kelas ya, guru kelas yang tersedia itu 4 ya teman-teman. Ada 4 formasi guru kelas. Sedangkan jumlah pelamarnya itu ada 8. Ingat ya, ada 8. Semuanya anggaplah P3 misalkan ya, semuanya P3. Maka yang akan mengisi formasi dulu adalah ini peringkat 1, 2, peringkat 3, 4. Inilah yang akan mengisi formasi. Ini yang sakit sekali teman-teman ini, karena sebenarnya dia dapat 338 sama dengan peringkat sorry ya, tidak ya, tidak. Jadi yang menjadi peringkat pertama ini dan ini. Yang sisanya ini 4 orang ke bawah ini tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena total formasinya cuman 8, cuman 4, sedangkan pelamarnya ada ada 4 misalkan teman-teman ya, seperti itu. Atau kalau misalkan seperti ini kejadiannya, yang pelamar pertama ini adalah P2, yang pelamar ini juga P2. Ini P2 ya. Oke. Sedangkan ini P3, ini juga P3. P3 semuanya ini, P3 semuanya ini, P3 semuanya. Jadi ini 1 2 3 4, pelamar keempat ini P2. Anggaplah formasi yang tersedia cuma 2 misalkan. Nah, cuma 2 ya. Maka otomatis yang akan diangkat ini. Ini dulu. Yang peringkat pertama karena dia P2, kemudian yang peringkat keempat langsung. Padahal nilainya sebenarnya kalah daripada peringkat 2 yang P3, tapi karena dia menang urutan prioritas, maka dia yang diangkat di sini untuk mengisi 2 formasi. Tapi anggaplah misalkan kesemuanya ini adalah P3 misalkan. Kemudian formasi ada 9. Sedangkan jumlah pelamarnya cuma 8. Ini nilai hasil akhirnya semua 342, 342, 339, 339, 338. Maka semuanya ini diangkat. Ya, setelah mengikuti tes CETBKN sudah ada total nilainya, semuanya diangkat karena linear ijazahnya dan sudah memenuhi syarat yaitu mengikuti tes CETBKN teman-teman. Kenapa diangkat semua? Karena jumlah formasi tersedia 9, sedangkan jumlah pelamarnya cuma 8. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.